Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yudlilillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Tayyib, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan perhitungan zakat penghasilan. Sebelumnya, kepada Bu Winda yang terhormat, kemudian kepada teman-teman saya yang saya cintai semuanya, izinkan kami untuk mempresentasikan tugas computational thinking penggunaan Microsoft Excel dalam perhitungan zakat. Baik, sebelumnya zakat itu terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, sedangkan yang akan kami tampilkan, yang akan kami perlihatkan di layar yaitu perhitungan zakat penghasilan yang termasuk di dalam zakat mal. Nah, di dalam zakat mal itu sendiri terdapat banyak sekali jenis-jenisnya. Contohnya yang sudah ada di layar yaitu zakat penghasilan. Kemudian yang kedua yaitu ada zakat perdagangan. Kemudian ada zakat saham, kemudian ada zakat pertanian dan lain sebagainya. Jadi zakat mal itu tidak hanya tentang zakat penghasilan saja. Nah, berhubung kami dari kelompok 5 akan menjelaskan perhitungan zakat penghasilan yang termasuk salah satu dari zakat mal. Sebelum saya menjelaskan atau sebelum teman-teman saya menjelaskan, perkenalkan saya sebagai moderator dari kelompok 5, kemudian teman-teman saya yaitu Hakim. Bagaimana Hakim kabarnya? Alhamdulillah baik, Kang Fauzan. Alhamdulillah baik. Kepada saudari Virial, gimana nih kabarnya Virial? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Off cam ya Virial ya? Atau bagaimana? Off on cam. On cam. Oh, mungkin sinyal saya yang agak rusak ya. Yang terakhir nih Fitra nih, gimana kabarnya Fitra? Sedang tidak baik-baik saja. Iya. Semoga cepat sembuh Fitra ya dari penyakitnya ya. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Ya Robbal Alamin. Ya, sama-sama. Oke, langsung saja kita menuju ke pemaparan materi, yaitu materi pertama yang akan dibawakan oleh saudari Virial mengenai perhitungan zakat seseorang dengan cara yang pertama atau bisa disebut dengan cara yang lambat lah. Ya, baik, kepada saudari Virial, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengetahui berapa zakat yang harus dikeluarkan dengan cara yang manual. Yang pertama itu adalah contohnya seperti Kevin mendapatkan zakat per bulan itu adalah 10 juta. Cara untuk mengetahui berapa banyak zakat yang harus dikeluarkan itu dengan cara sama dengan D7 dikali 2,5% enter. Ya. Nah, itu setelahnya itu adalah keterangan yaitu atau enggak sisa atau hasil dari pengeluaran zakatnya itu D7 sama dengan D7 dikurangi E7 enter, maka muncul hasilnya juga. Selanjutnya zakat untuk tahunnya sama, yaitu dengan cara sama dengan
G7 dikali 2,5%, enter, dan keterangannya sama dengan G7 dikurangi H7, enter. Lanjut juga sama yang resmi dengan gaji per bulannya itu adalah 12 juta, maka zakat yang disekolahkan ialah sama dengan D8 dikali 25%, enter. Terangan sama dengan D8 dikurangi E8, enter. Yang zakat per tahunnya sama dengan G8 dikali 25%, enter. Yang keterangannya sama dengan D8 Untuk ngomong tuh bisa, dikurangi H8, enter. bisa. Dan yang untuk Fauzan yang gaji per bulannya 20 juta, zakatnya itu adalah sama dengan D9 dikali 2,5%, enter. Terangannya sama dengan D9 dikurangi E9, enter. Untuk gaji per tahunnya sama dengan D9 dikali 2,5%, enter. Dan keterangannya sama dengan D9 dikurangi H9, enter. Ya, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah. Pemaparan pertama yaitu mengenai cara manual ya, cara manual mengetahui zakat dan keterangan. Keterangan di sini ialah sebagai sisa penghasilan dari gaji yang telah dipotong oleh zakat ya. Sudah jelas tadi dari Kevin penghasilan 1 bulan 10 juta, kemudian dipotong zakat sebesar 250.000, dan keterangannya itu sisa dari penghasilan tersebut ialah 9.750.000. Kemudian jika dijumlahkan dalam per tahun, maka Kevin memiliki gaji per tahun 120 juta. Kemudian dipotong zakat sebanyak 3 juta rupiah, dan akhirnya sisa dari penghasilan Kevin selama 1 tahun ialah 117 juta rupiah. Nah, alhamdulillahnya tadi sudah dijelaskan oleh saudari Virial, rekan saya sendiri, itu mengenai rumus yang manual, rumus yang lama lah ya istilahnya. Kemudian di sini kami akan memberitahu kepada seluruhnya
mengenai rumus yang cepat atau rumus otomatis, bagaimana caranya agar tidak menghitung secara satu persatu, entah itu zakat maupun keterangannya. Nah, rumus ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fitra Madina. Silahkan untuk memaparkan pemaparannya. Ya, waktu yang tepat saya persilahkan. Nah, langsung saja ya. Kita isi dulu sebelumnya. Lala mendapatkan gaji 15 juta per bulan. Untuk zakat yang harus dikeluarkan yaitu caranya sama dengan D 10 dikali 2,5%. Lalu enter. Nah, untuk keterangannya caranya itu sama dengan D 10 dikurang E 10. Enter. Nah, sama seperti gaji per tahun. Caranya G sama dengan G 10 dikali 2,5%. Enter. Untuk keterangannya sama dengan G 10 dikurang H 10. Lalu enter. Nah, untuk cara lebih cepatnya yaitu kita blok saja bagian zakat, lalu tarik ke bawah. Nah, sama seperti keterangan. Klik bagian keterangan lalu ditarik ke bawah, akan hasil keluar. Untuk gaji per tahun juga sama. Nah, ya mungkin cukup sekian untuk cara lebih cepatnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Fitra yang telah menjelaskan rumus otomatis ya, atau rumus yang cepat, yang dimana rumus ini memiliki manfaat untuk memudahkan kita untuk mempersingkat waktu juga. Nah, kemudian kita sudah sampai kepada penghujung diskusi yaitu kesimpulan ya. Saya di sini sendiri akan yang membacakan sebuah kesimpulannya. Kesimpulan dari zakat ialah zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, kemudian perhitungan yang kami presentasikan di sini itu merupakan zakat penghasilan. Zakat penghasilan itu termasuk dalam jenis-jenis zakat mal. Zakat penghasilan itu dibagi 2,5% dari total penghasilan. Ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwa ada dua macam perhitungan. Yang pertama, ketika seseorang tersebut sudah mendapatkan gaji, kemudian langsung dipotong 2,5% untuk zakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu jika seseorang mendapatkan gaji, kemudian dipotong terlebih dahulu oleh kebutuhannya selama sebulan itu. Kemudian setelah dipotong kebutuhan sehari-hari, barulah nanti dipotong 2,5% dari zakat. Jadi sebagai contoh, tadi di sini Kevin memiliki gaji selama 1 bulan 10 juta. Kemudian dipotong kebutuhan harian, misalnya 8 juta atau sekian juta. Nah, sisa dari 8 juta itu kan berarti 3 juta. Nah, 3 juta diambil 2,5% untuk zakat. Nah, jadi ada dua pendapat dari beberapa ulama mengenai perhitungan zakat penghasilan. Ya, alhamdulillah pemaparan materi dari kami dari kelompok 5
sudah selesai, sudah rampung semuanya. Saya berterima kasih kepada teman-teman saya semuanya, pada rekan-rekan kelompok 5 juga yang telah menyempatkan waktunya untuk membuat video ini. Dan kami kelompok 5 sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Winda Setia sebagai dosen mata kuliah Computational Thinking yang telah memberikan ilmu ini kepada kami. Baik, saya sebagai moderator mohon pamit untuk undur diri. Kemudian sebelum saya undur diri, saya akan membuahkan sebuah kalimat, yaitu belajarlah selagi kita mampu untuk belajar. Karena jika sudah tiba waktunya kita tidak bisa belajar, maka kita akan merasakan sebuah kerugian jika kita tidak belajar. Sekian dan terima kasih. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tutup roomnya.